Di langit Teheran, sebuah pesawat jatuh tanpa peringatan, menyisakan tanda tanya besar yang mengguncang dunia dan meninggalkan jejak misteri. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu peristiwa tragis yang pernah menimpa Ukraine International Airlines atau UIA penerbangan 752 yang pada waktu itu melayani rute dari Bandara Internasional Imam Khomeini di Tehran, Iran ke Bandara Internasional Boryspil di Kiev, Ukraina. Ya, ini sebenarnya rute yang termasuk wilayah-wilayah konflik ya, karena negara-negara ini seringkali berperang begitu. Dan pada tanggal 8 Januari 2020, pesawat diserang oleh 2 rudal darat ke udara. Di mana pesawat yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah Boeing 737 seri 800 berusia baru. Di dalam pesawat ini sendiri terdapat 167 penumpang dan 9 orang kru, dengan jumlah orang yang di dalam pesawat adalah 176 orang. Jadi bisa kita bayangkan pesawat ini sudah hampir penuh begitu ya. Dan terdapat 138 orang yang bepergian ke Kanada melalui Ukraina di dalam pesawat itu, di mana mayoritas ini berafiliasi dengan Universitas Kanada. Dan di kokpit sendiri terdapat seorang kapten, pilot instruktur, dan first officer dengan masing-masing jam terbang yang tinggi. Nah, sebelum kami masuk ke dalam bagian kronologi kejadian secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode berikutnya, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari kejadian ini bermula pada pukul 6:12 waktu setempat, ketika matahari baru saja terbit di langit Tehran, Iran. Ketika waktu itu pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Imam Khomeini. Lalu setelah lepas landas, pesawat ini berbelok dari heading 289 ke 313 dan mencapai ketinggian sekitar 8.000 kaki. Namun, 2 menit kemudian, tidak lama setelah lepas landas, merubah arah gitu ya, tiba-tiba ada rudal pertama dari sistem pertahanan udara Tor M1 yang diluncurkan. Wow. Dan sekitar 30 detik kemudian setelah rudal pertama ditembakkan, ada rudal kedua yang ditembakkan juga ke pesawat. Dan berhasil menghantam pesawat juga. Jadinya pesawat ini terombang-ambing, terbakar, dan akhirnya terjatuh di Paran, yaitu di dekatnya Teheran, di daerah taman bermain dan juga di ladang pertanian. Dan seluruh 176 orang yang ada di dalam pesawat, penumpang dan krunya, itu tewas. Setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera ingin mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari peristiwa ini. Kenapa suatu pesawat yang baru saja lepas landas 2 menit kemudian bisa celaka. Padahal tidak ada sesuatu yang aneh, semuanya berjalan baik dan normal. Dan di sini ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama, Iran, karena sebagai bandara keberangkatan. Kemudian Ukraina sebagai bandara tujuan. Dan yang ketiga adalah Amerika Serikat sebagai produsen pesawat Boeing. Dan masing-masing dari 3 ini tentu melakukan penyelidikan sendiri-sendiri. Dan apa yang kita ketahui, pertama-tama pemerintah Iran ini pura-pura tidak tahu. Dia awalnya menyatakan bahwa terjadi kerusakan teknis. Jadi karena ada kerusakan teknis, pesawat ini celaka. Tapi siapa yang menyebabkan kerusakan teknis tidak ada yang tahu. Begitu. Lalu tim investigasi Ukraina juga melakukan penyelidikan independen. Karena tentu negara-negara seperti ini mencari fakta secara independen. Jangan sampai terjadi pencampuran fakta dan lain sebagainya. Dan intelijen barat itu sebenarnya mendeteksi ada jejak panas peluncuran rudal di area dekat pesawat itu lepas landas. Jadi sudah ada buktinya ya, mengarah ke serangan. Begitu. Dan akhirnya setelah ditekan oleh media, kemudian oleh intelijen,
mendapat tekanan internasional lah. Iya. Akhirnya pemerintah Iran mau mengakui Iya. bahwa pesawat memang benar tertembak Oke. oleh IRGC. Dan salah satu faktanya adalah operator rudal ini salah mengidentifikasi pesawat sebagai ancaman militer. Kalau kita ingat di episode sebelumnya yang pernah kita bahas, Iran Air penerbangan 655 Oh iya. ditembak jatuh oleh USS Vincennes. Nah, ini kejadian lagi, Iya. tetapi kebalik Iya. negara yang terlibat. Dan waktu itu diduga mereka ini salah mengidentifikasi karena sistem radar ini melenceng jauh. Jadi melenceng ini sampai 105 derajat. Jadi kayak udah hampir 180 derajat ya. Dan operator rudal ini bertindaknya itu tanpa konfirmasi atasnya. Jadi asal dar tembak aja. Jadi tidak konfirmasi serangan ini beneran terjadi atau enggak. Jadi ditekan aja gitu. Yeah. Dan waktu itu data kotak hitam menunjukkan bahwa sebetulnya pesawat ini tidak ada masalah teknis dan beroperasi sangat normal. Climbing-nya normal, semuanya sehat waktu itu sampai ditembak gitu. Dan waktu itu Pengadilan Tinggi Ontario di Kanada, karena tadi banyak sekali warga Kanada yang terlibat ya, itu menyatakan bahwa penembakan ini disengaja dan melakukan kecaman. Karena ini adalah tindakan terorisme. Mereka menganggap begitu. Dan Iran mengadakan sidang tertutup untuk 10 personal militer anonim yang diduga terlibat pada kejadian ini. Selain itu, Kanada, Swedia, Ukraina, dan Inggris itu membentuk kelompok untuk menuntut kompensasi kepada pemerintah Iran karena terjadi penembakan ini. Karena banyak sekali korban jiwa dari negara-negara tersebut, mereka minta kompensasinya apa yang bisa diberikan. Ya sebenarnya tadi juga sidang tertutupnya itu ya tidak jelas ya. Betul. Sudah sidang tapi tidak berani dibuka ke media. Iya. Dan identitasnya anonim. Iya. Nah, itu kan bisa jadi banyak yang disembunyikan gitu. Demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai Ukraine International Airlines penerbangan 752. Terima kasih kami ucapkan kepada penonton dan pendengar yang telah menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.